Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Asyafiq Febriansyah, ingin mempresentasikan materi metode numerik. Salah satu materi metode numerik yaitu metode Gauss-Jordan dengan contoh soal beserta penyelesaiannya. Untuk contoh soal pada materi kali ini, yaitu diketahui suatu sistem persamaan linear sebagai berikut. Itu seperti berikut ya. Kemudian tentukan nilai dari A, B, C, dan D dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, yang pertama kita perlu buat ialah matriks augmented-nya. Dan untuk menciptakan suatu matriks augmented dengan cara dari persamaan yang ada cukup diambil koefisiennya saja, sehingga akan tercipta dari persamaan seperti ini akan membentuk matriks augmented-nya seperti berikut. Selanjutnya, untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, maka kita harus membentuk dari matriks augmented yang ada, haruslah membentuk eselon baris tereduksi. Adapun syaratnya ialah yang pertama, pada baris yang paling pertama haruslah bernilai 1 di kolom pertamanya. Lalu kemudian pada baris-baris setelahnya harus bernilai 1, namun agak menjorok ke dalam atau masuk lebih dalam dari baris atau kolom yang pertama. Kemudian apabila terdapat di baris yang bernilai 0 semua, maka harus diletakkan di paling bawah. Karena pertama di sini kolom pertama ini sudah bernilai 1, maka tidak perlu diubah. Maka selanjutnya kita akan mengubah kolom-kolom yang di bawahnya, yaitu yang bernilai 2, 4, dan 3 ini menjadi nilai 0 dengan cara berikut, yaitu pada baris kedua akan dikurang dengan 2 baris pertama, lalu kemudian baris ketiga dikurang dengan 4 baris pertama, kemudian baris keempat dikurang 3 baris pertama, baris ke-1. Jadi contoh perhitungannya seperti contoh di sini, baris kedua yaitu 2 akan dikurang dengan 2 dikali baris ke-1 yaitu 1, sehingga akan hasilnya 0. Di sini bisa dilihat hasilnya akan berubah menjadi 0. Dan di sini yang berubah bukanlah hanya pada kolom yang pertama ini, melainkan kolom-kolom setelahnya juga akan ikut berubah dari nilai-nilai yang sebelumnya. Selanjutnya, karena di sini sudah berubah jadi 0, maka kita akan mengubah angka 9 ini atau kolom yang angka 9 ini menjadi angka 1 sebagaimana syarat yang tadi, angka 1 yang menjorok ke dalam. Oleh karena itu kita akan menggunakan rumus baris kedua akan dikurangkan dengan baris keempat, yaitu 9 dikurang 8, yang hasilnya yaitu 1. Hasilnya akan 1, dan seterusnya juga akan berubah. Setelahnya, karena kita sudah mendapatkan nilai angka 1, maka kita akan mengubah kolom-kolom selain kolom 1 ini menjadi angka 0, yaitu kolom negatif 4, 17, dan 18. Akan kita ubah menjadi 0 dengan rumus baris pertama dikurang negatif 4 baris kedua, baris ketiga dikurang 17 baris kedua, dan baris keempat dikurang 8 baris kedua. Jadi contoh baris pertama yaitu negatif 4 dikurang negatif 4 dikali 1, itu baris kedua 1, sehingga hasilnya 0. Begitu pula dengan baris setelahnya dengan rumus berikut, sehingga menciptakan matriks augmented-nya sebagai berikut. Nilai-nilainya sudah berubah menjadi 0 dari nilai-nilai yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari atau mengubah angka pada kolom ini menjadi 1. Karena pada kolom atau baris ketiga ini nilainya besar, maka kita perlu mereduksinya terlebih dahulu atau menyederhanakannya agar nanti mudah dalam perhitungannya. Sehingga menggunakan rumus B3 dikurang 2B4, yaitu negatif 125 dikurang 2 negatif 64, sehingga dapat terbentuk matriks seperti berikut.
Di sini kita belum mendapatkan nilai 1 karena baru menyederhanakannya. Selanjutnya kita akan menyederhanakan pada baris keempat, yaitu pada kolom, khususnya pada kolom negatif 64 ini. Dengan rumus baris keempat dikurang 21 baris ketiga. Jadi negatif 64 akan dikurang dengan negatif 21 dikali dengan 3, sehingga hasilnya adalah negatif 1. Di sini kita telah mendapatkan nilai negatif 1 atau angka 1 ini ya. Oleh karena itu kita akan menukarnya dengan baris ketiga. Jadi baris keempat ini akan kita tukarkan dengan baris ketiga agar nilai 1 ini atau negatif 1 ini akan berada di atas. Jadi dengan cara B3 akan ditukar dengan B4 sehingga membentuk matriks seperti berikut. Karena di sini masih negatif 1, belum 1, sedangkan syarat dari eselon terreduksi ini harus 1, maka kita akan mengubah negatif 1 ini menjadi 1 dengan rumus maksudnya itu dikalikan dengan negatif 1. Jadi negatif 1 dikali negatif 1 atau sebaliknya ya. Maka akan menciptakan matriks seperti berikut. Nilai yang tadi sebelumnya negatif 1 berubah menjadi 1. Begitu pula kolom-kolom setelahnya. Selanjutnya, karena di sini sudah menjadi angka 1, kolom di sini sudah menjadi 1, maka kolom-kolom atas dan bawahnya atau selain 1 ini haruslah bernilai 0. Maka kita akan mengubahnya dengan rumus baris ke-1 dikurang 30 baris ketiga. Kemudian baris kedua dikurang 7 baris ketiga, kemudian baris keempat dikurang 3 baris ketiga. Jadi contoh di sini 30 dikurang 30 dikali baris ketiga yaitu 1, sehingga akan menciptakan augmented matrix seperti berikut. Nilainya yang sebelumnya 30, 7, dan 3 akan berubah menjadi 0. Dan yang terakhir pada kolom selanjutnya kita akan mengubahnya menjadi 1 pada kolom negatif 85-nya, yaitu dengan rumus negatif 1/85 baris keempat. Jadi 85 ini akan dikalikan dengan negatif 1/85, sehingga akan tercipta matriks seperti berikut. Yang tadinya sebelumnya 85 dengan rumus seperti ini akan berubah menjadi nilainya 1 karena kan dibagi ya, 85 dibagi 85 kemudian di negatif 1 dikali negatif 1 sehingga hasilnya 1. Karena di sini sudah ditemukan 1, maka selanjutnya pada kolom-kolom selain 1 ini akan diubah menjadi 0 dengan rumus seperti berikut, yaitu baris pertama akan dikurang dengan negatif 837 baris keempat, kemudian baris kedua dikurang negatif 196 baris keempat, kemudian baris ketiga dikurang 28 baris keempat. Jadi contoh di sini baris ke-1 jadi negatif 837 dikurang negatif 837 dikali 1. Hasilnya ialah seperti berikut, yaitu yang tadinya bernilai selain 0 berubah menjadi 0. Dan disinilah yang disebut matriks augmented eselon baris yang terreduksi. Jadi angka satunya akan menjorok ke dalam dan angka selain 1 haruslah bernilai dengan 0. Di sini 0, 0, 0, dan 0. Karena sudah berbentuk eselon baris terreduksi, maka kita dapat menyimpulkan nilai dari variabel A, B, C, dan D. Sehingga didapat yaitu nilai A adalah 2, nilai B adalah 1, nilai C adalah negatif 1, dan nilai D adalah 2. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.